Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswa yang hebat? Kali ini kita bertemu kembali pada video pembelajaran tentang limit fungsi trigonometri, yaitu mata pelajaran matematika SMA untuk kelas 12 pada program IPA. Adapun isi dari video ini terdiri atas uraian materi yang sistematis, pembuktian rumus terkait tentang limit fungsi trigonometri, dan contoh soal serta pembahasannya. Oke, kita lanjutkan pada kompetensi dasar, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Kemudian, menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kegiatan pembelajaran yaitu mencermati gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, menerapkan limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah, mempresentasikan gambar yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, mempresentasikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri, dan mempresentasikan penerapan limit fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Pengantar limit fungsi trigonometri. Metode dalam menjawab atau penyelesaian pada soal limit fungsi trigonometri sama halnya seperti pada limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar pernah kalian pelajari sebelumnya, yaitu dengan metode substitusi langsung. Jika hasilnya terdefinisi atau mempunyai nilai, maka itulah hasil jawaban soal tersebut. Selanjutnya kita pandang fungsi f pada x. Untuk x sama dengan f, memetakan x ke fx. Fx adalah fungsi trigonometri, maka limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati suatu sudut tertentu, a adalah nilai fungsi fx, maka untuk x mendekati a, baik dari kiri maupun dari kanan, dan ditulis dengan limit x mendekati a dari fungsi fx sama dengan L, mana L sama dengan nilai fx untuk x mendekati a, dan a itu sendiri adalah besar sudut dalam radian. Kita perhatikan contoh soal 1. Hitunglah limit x mendekati a untuk sin x dibagi x. Dengan menggunakan tabel, kita substitusikan untuk x 1,0, maka diperoleh nilai limit sin x dibagi x adalah 0,84147. Silakan diamati pada nilai negatif juga. Semakin mendekati 0, maka nilai limit sin x dibagi x itu sama dengan 1. Kita ke contoh soal 2. Hitunglah limit x mendekati v sin x dikurang cos x. Maka dengan cara substitusi langsung, kita substitusikan v kepada x, diperoleh sin v dikurang cos v. V adalah 180 derajat. Jadi sin 180 nilainya sama dengan 0, dan cos 180 bernilai negatif 1. 0 dikurang negatif 1 sama dengan 1. Dan kita peroleh hasilnya, itulah hasil nilai limit dari x mendekati v dari sin x dikurang cos x sama dengan 1. Sekarang perhatikan contoh yang ketiga. Limit x mendekati 0 dari sin x dikurang cos x dibagi sin x. Maka penyelesaiannya adalah dengan menggunakan substitusi langsung,
X mendekati 0, maka sin 0 dikurang cos 0 pada X. Tiap X disubstitusikan dengan 0. Sin 0 dikurang cos 0 dibagi sin 0. Sin 0 sendiri bernilai 0, cos 0 bernilai 1, dan sin 0 adalah bernilai 0. 0 dikurang 1 dibagi 0, berarti negatif 1 dibagi 0. Maka bilangan di negatif 1 dibagi 0 menghasilkan negatif tak hingga. Selanjutnya, bagaimana jika menggunakan substitusi langsung diperoleh hasil bentuk tak tentu? Tak tentu yaitu hasilnya 0 per 0 atau 0 dibagi 0. Maka alternatif penyelesaian adalah dengan cara menggunakan identitas sifat-sifat trigonometri. Silakan perhatikan contoh 4 berikut. Hitunglah limit X mendekati 0 untuk sin 2X dibagi tangen X. Kalau kita substitusikan langsung X mendekati 0, maka akan diperoleh hasilnya 0 per 0. Sin 2 dikali 0 dibagi tangen 0, maka sin 2 kali 0, sin 0 bernilai 0, tangen 0 bernilai 0. Jadi dia 0 per 0. Nah, kalau kita memperoleh hasil 0 per 0, ini adalah bukan penyelesaian. Sehingga apa yang kita lakukan, ya kita menggunakan identitas atau sifat-sifat trigonometri yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Kita lihat penyelesaiannya. Limit X mendekati 0, sin 2X dibagi tangen X. Sama dengan limit X mendekati 0, sin 2X dikali 1 per tangen X. Sin 2X bentuk lainnya adalah 2 sin X cos X. Dan tangen X sebenarnya adalah sin X per cos X. Karena dia 1 per tangen X, maka dia menjadi cos X per sin X. Kemudian kita hilangkan sin X sama-sama dibagi sin X. Sin X dibagi sin X, hasilnya 1. Maka yang tersisa adalah 2 cos X dikali cos X. Kita substitusikan 0. 2 cos 0 dikali cos 0. Maka 2 dikali cos 0 bernilai 1. Dan cos 0 ini bernilai 1 menjadi 2 kali 1 dikali 1. Maka sama dengan 2. Kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan contoh 5. Hitunglah limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X dibagi sin X. Sama seperti contoh 4 tadi, ketika kita substitusikan untuk X mendekati 0, maka kita peroleh hasilnya 0 per 0. 1 dikurang cos 0 dibagi sin 0. 1 dikurang cos 0 berarti 1 dikurang 1. 1 dikurang 1, 0 dibagi sin 0 sama dengan 0. Maka dia menghasilkan 0 per 0. Bagaimana caranya kalau kita menemukan hasilnya 0 per 0? Ya, menggunakan sifat-sifat trigonometri atau identitas trigonometri. Kita lihat penyelesaiannya. Limit X mendekati 0, 1 dikurang cos X dibagi sin X. Kalikan dengan akar sekawan. Dikalikan dengan sekawannya, ya, jadi 1 ditambah cos X dibagi 1 ditambah cos X. 1 dikurang cos X dikali 1 ditambah cos X, maka menjadi 1 dikurang cos X ditambah cos X dikurang cos kuadrat X. Jadi min cos X dengan plus cos X bernilai 0, maka tinggal 1 dikurang cos kuadrat X. Kemudian sin X dikali 1 ditambah cos X menghasilkan sin X dikali 1 ditambah cos X. 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Ingat bahwa sin kuadrat X
ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Maka 1 dikurang cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Kemudian yang bagian penyebutnya kita biarkan dulu. Sin X, sin kuadrat X dengan sin X, maka kita sama bagi dengan sin X. Maka tinggal sin X dibagi 1 ditambah cos X pada limit X mendekati 0. Kalau sudah seperti ini, maka kita solusikan. Sin 0 dibagi 1 ditambah cos 0. Sin 0 adalah 0. 1 ditambah cos 0 bernilai 1. Jadi 0 dibagi 1 ditambah 1 berarti sama dengan 0 dibagi 2. Sama dengan 0. 0 dibagi 2 nilainya sama dengan 0. Tapi bukan 0 per 0. Dan 0 di sini adalah hasil dari limit X mendekati 0 dari 1 dikurang cos X dibagi sin X. Oke, kita lanjutkan. Tidak semua limit fungsi trigonometri bentuk hasil 0 per 0 dapat diselesaikan hanya dengan memanipulasi aljabar atau menggunakan identitas trigonometri seperti contoh kasus sebelumnya atau contoh-contoh soal sebelumnya. Limit fungsi trigonometri bentuk 0 per 0 juga dapat diselesaikan dengan menggunakan sifat-sifat fungsi trigonometri. Simak dan perhatikan sifat-sifat istimewa limit fungsi trigonometri berikut. Kita akan mempelajari selanjutnya tentang sifat-sifat istimewa dari limit fungsi trigonometri. Kita masuk kepada bagian B, menurunkan rumus limit fungsi trigonometri. Perhatikan gambar ini adalah sebuah lingkaran dengan jari-jari R. Kemudian luas segitiga PQR kurang dari luas juring PTR kurang dari luas segitiga PTS. Dengan kata lain bahwa luas juring PTR itu berada luas besarnya atau nilainya di antara luas segitiga PQR dan luas segitiga PTS. Jadi PQR adalah segitiga yang kecil, PTS adalah segitiga yang besar. Jadi hasil atau kisaran besarnya nilai itu di antara itu. Jadi luas juring itu berada di antara lebih besar dari luas segitiga PQR kurang dari luas segitiga PTS. Luas juring pada lingkaran dirumuskan dengan X dibagi 2pi dikali pi R kuadrat. Sedangkan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya adalah PQ dan tingginya adalah RQ pada segitiga PQR. Pada segitiga PTS, alasnya adalah PT dan tingginya adalah TS. Setengah R kuadrat cos X kali sin X. Rumus dari luas segitiga PQR. Ini adalah 1/2 X R kuadrat. Jadi pi dengan pi bisa dibagi. Maka yang tinggal adalah 1/2 dari X kali R kuadrat. Kemudian untuk luas segitiga PTS dapat dibuat atau dituliskan 1/2 R kuadrat kali X. Dengan melihat untuk segitiga PQR dan PTS. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi dengan atau dikali dengan 2 boleh. Atau dibagi 1/2 juga boleh sama. Kemudian kedua ruas juga dibagi dengan R kuadrat. Sehingga diperoleh X berada di antara cos X kali sin X.
dan tangen X. Atau cos X sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Kedua ruas ini kita bagi dengan sin X. Cos X kali sin X dibagi sin X menghasilkan cos X. X dibagi sin X menghasilkan X dibagi sin X. Dan tangen X adalah sin X per cos X. Karena tadi dibagi dengan sin X, maka menjadi 1 per cos X. Jika X mendekati 0, maka cos X bernilai sama dengan 1. Cos X disubstitusikan 0, bernilai 1. Cos X disubstitusikan 0, 1 per 1 juga bernilai 1. Maka bentuk X dibagi sin X itu bernilai 1. Antara 1 dan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa limit X mendekati 0 dari sin X dibagi X nilainya sama dengan 1. Nah, ini adalah penjelasan dari gambar di atas kalau dilepaskan dengan memandang hanya pada segitiga dan juring. Mungkin bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kemudian bentuk cos X kurang dari X dibagi sin X kurang dari 1 per cos X juga dapat ditulis menjadi cos X kurang dari sin X per X kurang dari 1 atau 1 per cos X. Maka jika X mendekati 0 maka cos X mendekati 1. Hal ini berarti bentuk sin X dibagi X juga dapat dikatakan bernilai di antara 1. Maka kesimpulan yang sama dari bentuk sebelumnya. Kalau dia limit X mendekati 0 dari sin X per X sama 1. Sama halnya juga dengan limit X mendekati 0 dari bentuk X dibagi sin X. Juga bernilai sama dengan 1. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk pengembangan atau menurunkan rumus yang lain. Pada bentuk tangen sama. Untuk bentuk tangen juga demikian halnya. Jadi X dibagi tangen X kalau ada limit X mendekati 0. Atau tangen X dibagi X untuk limit X mendekati 0 juga bernilai sama dengan 1. Dan untuk hasil limit X mendekati 0 dari cos X itu juga sama dengan 1. Secara umum, rumus limit fungsi trigonometri dapat dituliskan sebagai berikut. Ini sebenarnya bukan bentuk yang harus dihafal, tapi kalau diperhatikan dia tidak melibatkan cos. Jadi tidak ada cos. Kalau kita menemukan limit X mendekati 0 bentuk sin dan tangen, maka dapat disebut sebagai rumus praktis. Atau rumus yang istilahnya disebut rumus yang cepat. Bentuk-bentuk seperti ini misalnya hanya pada nilai M dan N atau koefisiennya itu bisa tertentu. Kalau dia M-nya 1, maka tidak dituliskan. Jadi hanya X saja. Misalnya M-nya 1, N-nya 2. Jadi limit X mendekati 0 sin X per 2X misalnya. Kalau dia sin X berarti M-nya bernilai 1. Jadi 1 per 2. Jadi M per N. Kemudian untuk yang bentuk kedua juga sama. Seandainya limit X mendekati 0 3X per sin misalnya 2X, maka N-nya 3, M-nya 2, maka nilainya 3 per 2. Bentuk tangen juga sama, bentuk sin dengan sin.
tangan dengan tangan, kemudian sin bagi tangan, juga tangan dibagi sin. Mungkin untuk lebih memperdalam pemahaman kalian dari penjelasan atau uraian sebelumnya, boleh atau silahkan untuk mencoba pada latihan 1 dengan tetap memperhatikan atau pemahaman yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Selamat mencoba. Jika ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, kita dapat diskusikan. Bertanya kepada rekan, bertanya kepada guru, atau mencari sumber-sumber lain yang banyak. Boleh melalui buku, atau melalui internet, atau melalui website. Silakan. Jadi dalam pembelajaran daring seperti ini, kalian bebas dengan catatan kalian dapat memahaminya dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Untuk lebih jelas lagi bisa kalian lihat videonya melalui channel Ariza Channel. Sampai jumpa kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.